Setiap manusia pasti mempunyai tujuan, cita-cita, dan impian yang sama. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin sukses dan berhasil di dalam kehidupan dunianya atau kehidupan yang barokah dengan menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, dan lebih bahagia. Serta ingin sukses dan berhasil di dalam kehidupan akhiratnya dengan mati husnul khotimah, masuk surga, selamat dari neraka. Kehidupan kita di dunia adalah cerminan dari kehidupan kita di akhirat. Jika kita mempunyai tujuan, cita-cita, dan impian ingin masuk surga, maka kita harus menempatkan diri kita pada ucapan, perilaku, dan perbuatan ahli surga di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kebiasaan. Tuntunan dari ucapan, perilaku, dan perbuatan ahli surga sudah tercatat dengan sangat jelas dan sempurna di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, menjadi hukum pasti yang berlaku di seluruh penjuru dunia ini sebagai hukum alam. Hukum-hukum itu menjadi peraturan dalam bentuk perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Semua hukum dan peraturan Allah dan Rasul-Nya, perintah dan larangannya adalah jalan untuk meraih surga. Semua cerita inspiratif di dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah motivasi untuk meraih surga. Dan ternyata semua hukum, peraturan, perintah, dan larangan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis juga menjadi jalan untuk meraih kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan atau kebarokan hidup di dunia. Seperti hukum jujur, amanat, rukun, kompak, kerjasama yang baik, dan mujahidul mujid atau cerdas di dalam pengelolaan keuangan. Hukum mengaji dan mencari ilmu atau belajar, hukum mengamalkan atau bertindak dan action, hukum membela dan mempersungguh atau berusaha secara maksimal, hukum sambung jamaah atau membangun network dan jaringan, dan hukum taat Allah, Rasul, dan imam sebagai mentor dan panutan. Hukum bersyukur, bersabar, berdoa, dan bertawakal. Hukum berpikir positif, optimis, fokus, disiplin, tekun, gigih, dan semangat. Hukum supaya tidak mengingkari janji, tidak berbohong, dan tidak berkhianat. Hukum supaya tidak iri, dengki, dan sakit hati, tidak ngerasani, dendam, dan tidak membenci. Hukum supaya menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan supaya memberi manfaat sebanyak mungkin kepada orang lain. Hukum supaya tidak makan secara berlebihan, tidak memakai banyak sekali macam pakaian, tidak membadirkan barang dan makanan, serta hukum supaya tidak berfoya-foya dan lain-lain. Sudah terbukti dan dibuktikan, jika ditaati, semua hukum itu membawa kita menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kaya, dan menjadi lebih bahagia atau barokah hidupnya. Ketika Allah menciptakan seorang hamba dan dikotar menjadi ahli surga, maka Allah akan membuat dia berjalan pada amalannya ahli surga sampai dia mati, yang pada akhirnya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Pengertian ini difahami dari sudut pandang Allah sebagai zat yang menjalankan qadar. Bila difahami dari sudut pandang manusia yang mempunyai kewajiban berdoa dan berusaha secara maksimal, maka pengertian yang harus kita fahami adalah apabila kita merasa yakin diqadar sebagai ahli surga atau mempunyai tujuan dan cita-cita ingin masuk surga, maka kita harus berdoa dan berusaha secara maksimal atau sakpol kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada pengamalan ahli surga sampai mati, sampai pada akhirnya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dan di dalam proses perjalanan hidup kita di dunia, secara otomatis kita juga akan mendapatkan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan atau kebarokahan di dalam hidup kita. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adalah satu paket, satu nikmat yang diletakkan di dunia, dan 99 nikmat yang ada di surga juga satu paket dari 100 nikmat yang diciptakan oleh Allah. Intan surah yang surkum juga satu paket. Tuku sapi mesti merkore tampare juga satu paket. Dan urip mulya mati mlebu swarga juga satu paket. Itu artinya keberhasilan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat diraih dengan satu cara, satu hukum, dan satu peraturan yang sama.
Maka bila difahami secara terbalik, kita bisa mengambil pengertian bahwa jika saat ini kita belum mendapatkan pertolongan dari Allah, bisa dipastikan karena kita belum menolong agamanya Allah. Dan jika saat ini kita belum mendapatkan tamparnya, bisa dipastikan karena kita belum membeli sapinya. Itulah hukum dan ketentuan dari Allah yang kepastiannya tidak boleh dan tidak mungkin diragukan.